apapun bentuk yang memabukkan itu akan berpotensi disalahgunakan dan itu merusak akal. Dan inilah kemudorotan yang tidak bisa diukur dengan materi. Maka harapan kami hendaknya pemerintah meninjau kembali hal-hal yang berkaitan dengan peluang investasi di produksi yang berbau penyakit masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan sekarang yang lagi viral memang soal Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2001 tentang investasi sebetulnya ya, yang di dalamnya memang ada terkait dengan miras. Jadi membuka peluang investasi untuk produksi miras. Tentu bagi kami ya dari NU Kota Serang, pertama, kalau kajiannya agama dan ditilik dari Islam, jelas apapun bentuknya yang namanya miras itu haram. Baik minumnya, memproduksinya, dan menjualnya juga haram. Ya. Tetapi kan ini konteksnya soal negara. Maka pandangan kita adalah pandangan kita negara yang Pancasila. Pertama yang saya sampaikan adalah bahwa seluruh produk kebijakan politik, aturan-aturan apapun di negeri ini adalah sejatinya untuk membangun kemaslahatan bagi manusia. Tujuan pembangunan nasional itu kan untuk memanusiakan manusia. Jadi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu pembangunan yang bukan hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, yaitu soal moral, akhlak. Nah, soal miras ini dampaknya, kita melihat dampaknya itu orang kehilangan akal. Sementara tidak mungkin perundang-undangan itu mengarah kepada yang mencelakai masyarakat. Karena itu kita sih bersikap bahwa apapun bentuknya, tatkala itu menimbulkan madorot, mafsadat yang lebih besar, maka pertimbangan kemadorotan atau kemafsadatan ini harus diutamakan. Sekalipun dilihat dari sisi keuntungan material itu sangat luar biasa. Namun keuntungan material itu tidak akan pernah sebanding dengan kerugian-kerugian soal imaterial, yaitu kerusakan akhlak. Sebab apa? Kalau kita berbicara konteks sesuatu yang bisa memabukkan, kita tahu bahwa soal memabukkan ini adalah penyakit lama. Dari situ adalah sumber segala hal yang berkaitan dengan munculnya kriminalitas. Maka kalau kita bersaran, hendaknya ini ditinjau kembali dengan pertimbangan bagaimana setiap kebijakan itu bukan hanya dilihat dari aspek materi, tetapi aspek imaterial juga harus dipertimbangkan. Sebab bisa jadi produknya di Bali, di 4 provinsi itu, tetapi ini akan berdampak, distribusinya nanti akan ke semua daerah. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu, seketat apapun aturan itu. Sehingga saya yakin ada solusi lain
untuk bagaimana produktivitas di daerah-daerah itu bisa dimajukan atau dikembangkan dengan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Apapun bentuk yang memabukkan itu akan berpotensi disalahgunakan dan itu merusak akal. Dan inilah kemudaratan yang tidak bisa diukur dengan materi. Maka harapan kami hendaknya pemerintah meninjau kembali hal-hal yang berkaitan dengan peluang investasi di produksi yang berbau penyakit masyarakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.